Selamat malam Pak Hendria. Perkenalkan saya Andre. Saya akan mempresentasikan dengan tema dari perusahaan Toyota. Di sini ada profil perusahaannya dari Toyota, asalnya dari Jepang, didirikan pada 28 Agustus 1937 oleh Kiichiro Toyoda, industri otomotif. Produk utamanya mobil penumpang, SUV, MPV, truk, dan suku cadang. Pencapaiannya salah satu produsen mobil terbesar di dunia dengan penjualan 10 juta unit per tahun. Keunggulannya kualitas tinggi, daya tahan yang bagus, efisiensi produksi dengan Toyota Production System atau TPS. Fokus inovasi, terutama mobil hybrid dan ramah lingkungan, contohnya Toyota Prius. Lalu produk utama yang dilakukan ekspansi. Toyota mengekspansi produk utamanya secara global lewat beberapa lini yang paling kuat, mobil-mobil hybrid seperti Prius, Corolla Hybrid, Camry Hybrid, dan RAV4 Hybrid menjadi pendorong utama karena ramah lingkungan dan diminati banyak negara. Model global seperti Corolla, Camry, RAV4, Hilux, dan Land Cruiser juga dipasarkan luas karena reputasi keandalan kebutuhan pasar yang berbeda-beda di beberapa wilayah. Toyota mendorong MPV dan mobil keluarga seperti Innova dan Avanza yang cocok untuk pasar Asia Tenggara. Lalu, negara asal perusahaan dan jangkauannya. Toyota ini berasal dari Jepang dengan kantor pusat di Toyota City. Perusahaan ini memiliki jangkauan yang sangat luas karena beroperasi dari 160 negara dan memiliki fasilitas produksi yang tersebar di Asia, Eropa, Amerika, hingga Afrika. Jaringan distribusinya termasuk salah satu terbesar di industri otomotif global, di Indonesia khususnya. Di sini ada positioning, targeting, dan strateginya. Toyota membangun posisi sebagai merek mobil yang andal, awet, dan hemat perawatan. Ini pilihan utama untuk keluarga maupun kebutuhan usaha berkat jaringan layanan dan sangat luas. Di Indonesia, mereka menyasar berbagai segmen, mulai dari keluarga, menengah, generasi muda, dan lain-lainnya. Pengguna UV dan segmen premium, seperti Fortuner, Land Cruiser, pelaku usaha atau Hilux, hingga konsumen ramah lingkungan melalui lini hybrid ini. Di sini ada strateginya. Strateginya mencakup penyediaan produk yang sesuai kebutuhan pasar lokal seperti MPV, LCGC, dan SUV, sekaligus mendorong adopsi hybrid sebagai langkah menuju elektrifikasi. Dari sisi harga, Toyota menawarkan rentang luas dari entry level hingga premium, didukung fasilitas kredit yang mudah, dealer dan bengkel menjangkau hampir seluruh kota, sehingga distribusi dan servis yang sangat mudah diakses. Lalu, analisis lingkungan global, politik, ekonomi, dan budaya. Hmm, untuk analisis lingkungan global politiknya, banyak negara yang menerapkan aturan ketat soal emisi dan keselamatan, sehingga Toyota harus terus menyesuaikan teknologinya. Pemerintah juga memberi insentif untuk mobil hybrid atau EV yang bisa jadi peluang besar. Untuk ekonominya, kondisi ekonomi global seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar langsung mempengaruhi daya beli mobil. Namun, negara berkembang, terutama Asia Tenggara, masih menawarkan pertumbuhan yang kuat. Harga bahan baku yang berubah-ubah bisa menekan biaya produksi, tetapi skala besar dan rantai pasok Toyota
membantu menjaga efisiensi. Untuk budaya, tiap negara punya preferensi berbeda. Asia suka MPV, Eropa suka mobil compact ramah lingkungan, Amerika memilih SUV dan pickup besar. Reputasi Toyota sebagai mobil awet dan irit cocok dengan banyak budaya. Analisis strateginya. Toyota menjalankan strategi yang menyeluruh untuk mempertahankan dominasinya secara global maupun di Indonesia. Dari sisi produk, Toyota menekankan kualitas kawetan dan efisiensi sambil terus memperluas jajaran kendaraan hybrid dan elektrifikasinya, serta menyediakan varian lengkap untuk semua segmen. Pada produksi, mereka mengandalkan Toyota Product System yang efisien dan rantai pasok global yang kuat, ditambah produksi lokal untuk menekan biaya. Strategi pemasarannya fokus pada citra mobil yang aman, irit, dan tahan lama. Diperkuat lewat promosi keluarga, teknologi ramah lingkungan, komunitas, dan pemasaran digital. Dalam penetapan harga, Toyota menawarkan pilihan luas dari entry level hingga premium dengan skema kredit fleksibel dan pendekatan value for money. Distribusinya didukung jaringan dealer dan bengkel yang sangat luas sehingga after sales-nya tetap kuat dan ketersediaan unit stabil. Dari sisi inovasi, Toyota berinvestasi dalam hybrid, full cell hidrogen, EV, teknologi keselamatan hingga riset mobil otonom. Hubungan pelanggan juga diperkuat lewat layanan konsisten, program loyalitas, serta layanan digital seperti booking service online agar pengalaman pengguna tetap mudah dan nyaman. Tantangan dan peluang ekspansi di Toyota. Untuk tantangannya, tang- tantangan Toyota di Indonesia ini menghadapi persaingan yang makin ketat dari Honda, Mitsubishi, Suzuki, hingga Hyundai, terutama di segmen MPV, yang menjadi pasar terbesar. Regulasi pemerintah juga berubah-ubah, mulai dari pajak hingga standar emisi, sehingga Toyota harus terus menyesuaikan teknologi dan biaya produksi. Selain itu, selera konsumen bergeser ke SUV dan mobil listrik, membuat Toyota perlu beradaptasi lebih cepat dengan selera konsumen dan fitur dan inovasi barunya. Ketergantungan pada komponen impor juga menjadi resiko karena nilai tukar dan krisis chip bisa mengganggu produksi. Tapi di sisi lain, infrastruktur mobil listrik yang belum merata membuat perjalanan EV murni masih terbatas dan membutuhkan strategi khusus. Lalu untuk peluang ekspansinya. Peluang ekspansi Toyota di Indonesia sebenarnya cukup terbuka lebar karena beberapa faktor yang sangat menguntungkan. Pasar mobil Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN dengan permintaan MPV dan SUV. Kebijakan pemerintah yang mendukung kendaraan ramah lingkungan membuka ruang bagi Toyota untuk memperkuat posisi hybrid. Selain itu, tren konsumen yang mengarah pada SUV dan teknologi hybrid semakin memperkuat posisi Toyota karena mereka sudah punya lini produk yang mapan dan mudah diterima pasar. Sekian, terima kasih hasil presentasi saya mengenai perusahaan Toyota.